Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Pratiwi dari jurusan Jurnalistik A dengan NIM 50512 1027. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi antar budaya sebagaimana tugas yang diberikan kepada saya. Nah, komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki perbedaan, baik itu berbeda secara ras, baik itu berbeda secara etnis, baik itu berbeda secara sosial ekonomi, ataupun mereka yang memiliki gabungan dari beberapa perbedaan ini. Lalu kebudayaan itu sendiri adalah sesuatu yang kemudian dianut, sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang di kehidupan masyarakat. Sehingga dengan kata lain, komunikasi antar budaya ini terjadi dengan adanya pertemuan dari orang-orang yang memiliki perbedaan. Perbedaan itu sendiri yang seperti saya tadi sudah jelaskan untuk mencapai tujuan dan hakikat komunikasi pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada teori-teori komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama ada teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini dikembangkan oleh William Goody-Quones yang kemudian ia menitikberatkan atau memfokuskan kepada perbedaan budaya antara kelompok dan orang-orang asing. Nah, teori yang kedua adalah teori negosiasi wajah. Teori ini dikembangkan atau ditemukan oleh Stella Tingtomai. Ia mengatakan bahwasanya teori ini dapat digunakan dalam melihat situasi atau perbedaan-perbedaan budaya untuk menghadapi konflik yang akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah teori kode berbicara. Menurut Gary Philipson, dalam teori ini dia berusaha menjelaskan bagaimana keberadaan kode berbicara itu dalam suatu budaya dan juga bagaimana kekuatan dan substansinya dalam sebuah budaya. Lebih lanjutnya, ia juga menjelaskan sekiranya ada 5 proporsi dari teori ini. Dari yang pertama yaitu dimanapun ada budaya, di sana pasti ada kode bahasa yang menjadi ciri khas. Yang kedua, sebuah kode bahasa mencakup sosial budaya, retorika, dan psikologi budaya. Lalu, yang ketiga, berbicara dan signifikan tergantung pada kode berbicara yang digunakan dalam berbicara dan mendengar untuk mengkreasikan dalam menginterpretasikan komunikasi mereka. Nah, lalu yang keempat ada berbagai istilah dan aturan persepsi terkait dalam berbicara itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kegunaan suatu kode berbicara adalah untuk menciptakan kondisi yang damai. Nah, bagaimana proses komunikasi antar budaya? Pada hakikatnya, proses komunikasi antar budaya sama dengan proses komunikasi yang lain, yakni suatu proses yang interaktif dan transaksional, serta dinamis. Salah satu contohnya nih, misalkan komunikasi antar budaya yang interaktif adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam dua arah atau timbal balik. Contoh lainnya adalah ketika kita berbicara, lalu kita berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara untuk komunikasi yang efektif ini? Tentunya kita menggunakan bahasa yang dapat dimengerti satu sama lain. Tentunya bisa difahami dengan satu sama lain. Nah, bahasa yang paling tepat adalah bahasa Indonesia itu sendiri misalkan. Lalu ada jenis dan tujuan komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama adalah menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosial dirinya. Lalu yang kedua, menyatakan integritas sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antara pribadi dalam interaksi tersebut. Lalu kemudian menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya pun dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah hubungan interaksi, yaitu selain komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Di dalam komunikasi antar budaya ini juga terdapat fungsi sosial. Yang pertama adalah pengawasan. Pada umumnya, kegiatan komunikasi antar budaya terjadi ketika komunikator dan komunikan yang berbeda dari kebudayaan. Nah, fungsi ini lebih digunakan kepada media massa. Lalu kemudian penghubung. Nah, komunikasi antar budaya ini dapat juga dijadikan sebagai jembatan bagi setiap individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Biasanya,
Perbedaan individu atau lebih dapat menyampaikan persepsi mereka yang berbeda-beda. Lalu kemudian sosialisasi nilai. Nah, di sini fungsi komunikasi antar budaya dapat memberikan ajaran dan pengenalan nilai-nilai dari suatu kebudayaan satu dengan masyarakat yang lain. Lalu yang terakhir adalah menghibur. Dalam hiburan juga ada kegiatan komunikasi antar budaya. Hal ini dapat dilakukan seperti saat kita menonton tari-tarian, menyanyikan lagu-lagu adat, bahkan juga drama. Lalu ada tujuan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini terjadi untuk bertujuan mengurangi ketidakpastian. Nah, seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi, namun kedua individu ini menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan mereka yang berbeda-beda. Sehingga komunikasi antar budaya ini sangat cocok untuk berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari topik yang sedang mereka bicarakan. Nah, bahkan komunikasi antar budaya ini pun bertujuan sebagai alat yang efektif untuk berkomunikasi. Nah, yang terakhir adalah manfaat komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya adalah menciptakan keselarasan dalam kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Hal itu pun sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam budaya dan perbedaan inilah yang harus didukung, diperlihatkan, dan dilestarikan. Selain itu, pada hakikatnya komunikasi antar budaya mengandung dimensi antar budaya. Dengan kata lain, adanya komunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Kesimpulan dari saya adalah menjalin komunikasi yang baik adalah kita harus mampu mempelajari dan mengembangkan budaya yang ada dan keanekaragamannya. Gunakan bahasa yang baik dan benar dan dimengerti oleh orang lain agar komunikasi berjalan dengan efektif. Saya Jihan Pratiwi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.